Yang kami hormati Bapak PRT Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, yang kami hormati Ibu Kabid Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Brebes, dan yang kami hormati Bapak Ibu dari Kepala Puskesmas atau yang mewakilkan atau dari rumah sakit, dari 16 rumah sakit di Kabupaten Brebes. Puji syukur kita panjatkan pada Nairobi yang telah melimpahkan segala nikmat dan hidayah pada kita semua sehingga pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 Desember tahun 2025, kita bisa bertemu bersama pada acara pertemuan Coffee Morning untuk tujuan penurunan kematian ibu dan kematian bayi di Kabupaten Brebes. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu Indonesia. Dokter dari Puskesmas Wanasari dan dokter dari Puskesmas Hulu. Beliau telah dilatih dengan Project Hope di Jakarta. Kami silakan maju ke depan barangkali Bapak. Yang saya hormati Ibu Kabid Puskesmas, Ibu Umi, beserta tim dari Dinas Kesehatan, teman-teman ada yang dari rumah sakit dan Puskesmas, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita melaksanakan Coffee Morning dalam rangka untuk penurunan kematian ibu. Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama ya. Saya juga pernah dulu kegiatan di sini. Jadi Bapak Ibu semua, kita sudah tahu bahwa ya Brebes memang angka kematian ibunya masih cukup tinggi gitu. Walaupun di tahun ini ya termasuk berkurang dibanding tahun sebelumnya. Mudah-mudahan menjadi tanda yang baik bagi kita bahwa penanganan selama ini itu memang harusnya sudah memiliki pola yang baik lah intinya untuk menurunkan kematian ibu ini. Nah, memang di antara kasus yang ada, kasus infeksi masih ada yang menyebabkan kematian ibu maupun bayi atau balita. Jadi memang kalau di negara-negara maju memang asepsis itu sesuatu yang penting. Makanya kalau seperti di Singapura itu mereka berani operasi yang bukan infeksius ya, itu tanpa antibiotik ya, karena proses sepsisnya sudah sangat bagus. Nah, kita juga terutama di Puskesmas ini harus meningkat kegiatan untuk PPI-nya ya. Sebenarnya memang beberapa waktu yang lalu ada pendroppingan otoklaf ya sebenarnya di Puskesmas Larang di tempat saya juga dapat, tapi nggak tahu apa pernah digunakan apa tidak. Tapi katanya rusak katanya. Ya kadang kalau alat tidak dipakai rutin malah biasanya malah rusak seperti itu apa namanya, dia sudah pernah dipakai dan lama dipakai biasanya malah. Jadi harapannya yang memang sudah punya ya mungkin
perlu perbaikan sekarang kan lebih gampang, karena sudah BLT masing-masing ya, tinggal dipakai dana pemeliharaannya. Jadi nanti tinggal diusulkan ke bagian perencanaannya untuk itu dimasukkan sistem anggaran yang ada. Kemudian memang selama ini ya saya juga kan di Puskesmas masih tenaga fungsional ya, jadi melakukan kegiatan-kegiatan penanganan pasien juga. Saya juga melihat PPI-nya seperti apa. Tapi memang masih banyak menggunakan dendam itu ya untuk sterilisasi, karena memang lebih gampang cara pemakaiannya, operasionalnya, tidak memerlukan pengarahan yang rumit. Kalau memang otak ada punya ya harus bagaimana, terus yang jelas listriknya cukup besar kuatnya. Tapi ya memang untuk membunuh kuman, bakteri dan virus itu lebih bagus, karena selain panas kan pakainya tekanan nih. Tidak seperti kalau dandang itu kan panas pun maksimal berarti 100 karena air yang panas. Kalau itu kan ada pemanas yang di dalamnya yang mungkin suhunya bisa lebih tinggi. Ya, nanti dari nasi termasuk bisa memberi gambaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan ini nanti bisa bermanfaat. Pertama tadi tujuan utamanya adalah paling tidak salah satu faktor yang menyebabkan kematian ibu atau bayi kita mudah-mudahan bisa dikurangi. Salah satu faktornya itu tadi yang masalah infeksi. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhubungan dengan ibu hamil ya. Jadi rumah sakitnya sebenarnya ada dua, Mutiara Bunda sama Alamedika. Jadi untuk mungkin daerah sini berarti di Mutiara Bunda ya, dan ini apa ya, ibu-ibu hamil. Tapi tentunya milihnya jangan yang berat sakitnya, kan dulu pernah ya kejadian di RSUD yang sampai akhirnya masuk ICU ya Pak. Iya. Jadi ya karena ini pasiennya banyak kan pasti nunggunya lama ya. Jadi dia yang masuk akal lah untuk diperiksa ikut kegiatan ini. Jadi kalau yang PPP apa kayaknya artinya, dan tidak lupa yang saya hormati pula rekan-rekan luar biasa ini. Kalau yang saya lihat ini semua para pemegang bicara ya Pak ya. Ya karena di undang itu adalah pelaku puskesmas atau yang mewakili. Jadi Bapak Ibu yang rawuh di kesempatan siang hari ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang punya kemampuan untuk membuat satu kebijakan. Okay? Baik, sesuai dengan amanat yang diberikan kepada saya untuk memberikan satu materi. Nanti ada Dr. Iwan dan Dr. Gilang juga akan menyampaikan materi. Kalau saya terus terang saja, karena fokus di rumah sakit, coba yang saya angkat adalah Haris. Okay? Jadi ini kalau saya lihat ada Bu Deva, Pak Firman, kemarin ikut juga ya. Judul Haris di antara kita ya. Jadi tinggal PPI, dampak dan tata kelolanya seperti apa. Ini kurikulum kita saya, so sudah banyak kenal ya. Saya tidak aja keseharian sebagai seorang IPCN purna waktu, bukan purna tugas ya, purna waktu yang ada di RSUD Brebes. Jadi IPCN itu di rumah sakit harus purna waktu, ya tidak boleh nyabar. Jadi kalau masih nyabar berarti belum namanya IPCN. Pak Firman senyum-senyum karena beliau juga seorang IPCN.
mungkin ini ya kaitan dengan perkenalan saya, mungkin di riwayat pelatihan kemudian pendidikan bisa Bapak Ibu baca sendiri. Baik, ini perkenalan saja bahwa PPI dan di rumah sakit atau di puskesmas memang harus ada. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, bahwa sepsis ini merupakan salah satu penyebab ya kematian ibu dan bayi. Jadi di antara sekian banyak penyebab adalah yang paling banyak menyebabkan kematian adalah sepsis. Maka di sebuah fasilitas baik di rumah sakit ataupun di puskesmas wajib ada PPI-nya, wajib itu ada komite atau mungkin tim atau koordinator terkait dengan PPI. Baik, tidak banyak ya, biasanya L4 ya, dulu lagi gitu ya, yang bukan program. Maka untuk bentuk organisasi PPI di puskesmas biasanya dalam bentuk tim PPI. Ya. Kemudian struktur organisasinya biasa kalau di rumah sakit diketuai, jadi komite PPI itu diketuai oleh seorang dokter. Kebetulan di rumah sakit kami adalah seorang dokter spesialis bedah tulang atau tulang. Kemudian dikendarai juga atau dibantu oleh seorang IPCN, ya, termasuk saya. Nah, kebetulan kalau di rumah sakit Brebes ini ada 4 IPCN karena jumlah tempat tidurnya ada 300 lebih atau 382 kalau tidak salah ya tempat tidur. Maka perbandingan tenaga IPCN itu 1:100 tempat tidur. Kalau di puskesmas ini biasanya dipimpin oleh ketua koordinator, ya biasanya salah satu tenaga kesehatan di puskesmas bisa perawat, bidan atau apa ya, yang lainnya dan dibantu oleh anggota tim PPI yang lainnya. Terkait dengan ketenagaan khusus, kalau di rumah sakit jelas tadi saya sampaikan ada wajib seorang IPCN-nya. Kemudian kalau di puskesmas ya staf yang memang memiliki kemampuan sebagai pelaksana PPI. Kemudian terkait dengan tanggung jawab secara umum, ini kalau di rumah sakit ini ya komite PPI dalam rangka untuk menyusun kebijakan, melaksanakan surveillance, edukasi dan audit secara komprehensif di seluruh unit rumah sakit. Jadi tugas kami di komite PPI di rumah sakit yang ini ya. Kemudian yang kalau di puskesmas ya melaksanakan upaya PPI sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan UKP. Masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini karena infeksi yang sebetulnya bisa dicegah ya. Sepsis sebagai kegagalan respon tubuh terhadap infeksi yang membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat. Kemudian PPI merupakan pilar utama dari pasien safety dan peningkatan mutu pelayanan klinis dalam hal pencegahan HIV. Jadi kalau ada fasiankes kemudian punya upaya mencegah HIV, tetapi di dalam tidak ada PPI-nya, ya saya yakin tidak akan jalan. Kemudian HIV bahwa rumah sakit atau fasiankes mungkin puskesmas ya, ini sebagai organisasi yang di dalamnya harus dikelola dengan baik ya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan maksimal secara maksimal kepada masyarakat dengan tujuan terciptanya derajat kesehatan yang optimal. Nah, seorang tanggung jawab memberi pelayanan kesehatan dan kalau ada HIV, pasien berhak menuntut pemberi pelayanan kesehatan. Ya, oke. Nah, kalau dulu kita sebut INOS ya atau infeksi nosokomial. Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Nah, kemudian HIV ini dapat dicegah dengan kepatuhan menjalankan atau melaksanakan program PPI. Baik di puskesmas. Kalau PPI semuanya itu sudah hafal di dalam diri kita masing-masing lah. Kayaknya setiap nakas mungkin bisa semuanya. Cuma bagaimana cara menerapkannya itu yang paling kadang-kadang sampai saat ini belum kita lakukan. Tadi Pak Edi sudah bahas HIV. Ini kebetulan ada pemangku kebijakan semua, mulai dari kampus, rumah sakit yang hadir berapa ya? Dari Mas Firman 13
dari rumah sakit untuk bagaimana mempelajari pencegahan di antara maternal sama neonatus untuk infeksi. Makanya bagaimana untuk sampai saat ini dari Dinkes membantu kami untuk menggerakkan ini semua supaya dengan pada kampus semuanya itu bisa mengambil kebijakan bagaimana PPI nanti di tempat vaskes masing-masing. Yang kita harapkan PPI ini bukan hanya sekedar untuk syarat akreditasi, ya, tapi PPI-nya berjalan untuk kedepannya, terutama kalau penyebabnya adalah untuk yang matneo. Ya, tadi Pak Ibu sudah bahas ini, itulah yang tujuan utama kita tadi adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Kenapa kita bukan obat ini? Landasan umumnya ya karena kita memang sekarang lagi PPI ini fokusnya di infeksi matneo. Kebijakannya standar nasional terkait PPI dan kesehatan ibu dan anak. Kemudian pedomannya matneo yang masih berlaku. Kemudian SK Direktur atau Kepala Pasdinkes tentang penetapan program PPI matneo. Sementara untuk puskesmas hanya menerapkan untuk di komponen izin pengelolaan limbah medis. Sampai saat ini kayaknya ini yang paling bisa diterapkan di puskesmas untuk di matneo ya, bukan di PPI keseluruhan. Nah, antisepsis obstetri, SOP persalinan aseptik, skin free pregnancy untuk di rumah sakit. Nah, untuk dari puskesmas kemungkinan kami coba simpulkan SOP persalinan normal aseptik atau berupa izin. Kira-kira sudah ada atau belum? Kalau belum ada, monggo nanti dengan mungkin dari sini juga dari kampus menjabat ketua PPI bisa ditanyakan kepada ketua PPI-nya apa sudah ada belum SOP-nya. Kemudian untuk perawatan neonatal untuk rumah sakit, SOP kali pusat kering, KIE, IMD, dan hand hygiene-nya. Untuk puskesmas, karena memang kita tidak seperti rumah sakit, ya kita hanya bisa SOP tali pusat aseptik, hanya pemberian salat kontak elektronik. Pos EC aseptik. Yang terakhir untuk neonatalnya kita minta SOP klorid di sini untuk tali pusat perawatan tali pusat kering. Sudah ada, kalau sudah ada berarti jenengan maksudnya sudah menetapkan PP-nya bagus, PCN-nya bagus. Kayaknya Mas Bimo sudah ada di beberapa. Golden Hour sepsis. Nah ini yang kayak bisa dibilang ini sangat penting karena harus kultur darah sebelum antibiotik. Kemudian antibiotik spektrum luas kurang dari 1 jam, resusitasi cairan jika memang terjadi infeksi. Ya, lanjut. Nah untuk upaya PPI-nya, yang pertama untuk VAPSI minimalkan penggunaan pasang dan steril barir maksimal antiseptis. Ya, kemudian ada FAP, hand hygiene-nya harus ketat. Karena adalah penempatan safety box yang benar. Beberapa dari puskesmas yang kemarin dikunjungi pertama kali sama dinas itu ada yang tidak benar penempatannya, ada yang di lantai, ada yang di meja atas, tidak digantung, dan itu sangat berperan penting untuk mencegah infeksi. Ya, dan yang kedua adalah terdapat box emergency. Di sini ada puskesmasnya sudah pakai troli emergency. Sudah ada Bapak Ibu puskesmas? Ada troli emergency? Ya, kalau yang belum ada boleh pakai box emergency. Obat-obatannya boleh dicek apakah sudah kadaluarsa atau belum. Mulai dari squeeze, injeksinya, kemudian obat-obat injeksinya, jangan sampai ada yang kadaluarsa. Karena ketika nanti ada gawat darurat di matneo kita tidak bisa menggunakan itu, akhirnya cari-cari lagi menghabiskan waktu. Yang kedelapan adalah terdapat tempat pemisah untuk APD yang sudah dipakai. Ketika sudah ada APD tidak pakai. Kita ya, memang Baksos ini pertama kali dipelopori oleh RSUD Brebes. Kemarin 500 juga nih, 1000 malah 1000 ya, 1000 ibu hamil. Nah, kemudian pada bulan Agustus atau September saya memang dipanggil khusus dengan Kabid dan Kesian Lama, saya dengan Pak Adi untuk diskusi terkait Baksos ini untuk keberlanjutannya. Selain RSUD Brebes, ternyata tahun ini Ibu meminta ada 2 rumah sakit sebagai pionir CSR rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Mutiara Bunda dan Rumah Sakit
Kalangka. Nah, nanti untuk rumah sakit Mutiara Bunda ini kemungkinan tanggal 10 ya. Data yang baru masuk ini baru 250 ibu hamil. Nah ini saya mohon Bapak Ibu Kapus ya, yang wilayahnya di sekitar rumah sakit Mutiara Bunda yang sudah diminta data agar segera melaporkan atau mendata ibu hamil ini untuk dilaporkan ke rumah sakit Mutiara Bunda. Nanti rumah sakit kami sudah diminta mendata lagi karena data ini sudah masuk di Bapelida, ya, sudah di entry di Bapelida. Jadi nanti Bapak Ibu rumah sakit tolong dicatat ya. Ini jumlah ibu hamil yang akan diberi paket di tahap 1 dan tahap 2. Jadi setahun 2 kali untuk tahun 2026. RSUD Brebes seperti biasa Pak Edi 500 tahap 1 dan tahap 2 semester 1 dan semester 2. Kemudian Bumiayu 200 tahap 1 dan tahap 2. Kemudian RSUD Ketanggungan juga 200. Rumah sakit Siti Asia ada di sini? Ya, itu ya Mbak. Nah itu nanti selain kualitas dan lebih ini lagi ya, untuk nakes dokternya lebih bagus lagi. Setiap datang ya harus ada video, harus ada dokumentasi, harus ada testimoni, gitu ya. Nah itu mungkin untuk yang tahun 2026. Nah ini koordinasi rumah sakit dan dinkes ini nanti tadi jumlah sasarannya sudah, nih. Kemudian koordinasi rumah sakit puskesmas dan dinkes. Nah ini penentuan jumlah sasaran ibu hamil nanti kita akan mengadakan rapat khusus ya, entah nanti lewat luring atau daring ya, nanti tergantung anggaran dari Kesga ini ya. Kemudian untuk jumlah transportasi hamil dari desa ke rumah sakit dan nanti kita perlu koordinasi lebih lanjut, bingkisan atau bahan kontak yang paketan tadi ya juga perlu rapat lebih lanjut. Ini hanya gambaran sementara dulu dari kami. Kemudian kita juga ada koordinasi dengan Bapelida. Sekarang namanya Bapelida bukan Bapelring Banda ya. Sekarang Bapelida baru. Nah ini nanti untuk Bapelida akan menggerakkan mobil siaga kepala desa ya untuk transportasi hamil dari desa ke rumah sakit. Kemudian nanti ada surat dari Bapelida ditujukan kepada kecamatan dan desa. Mungkin penggerakan kecamatan dan desanya dari Bapelida. Nah ini juga jangan, ya tidak boleh ya. Kemudian bumi yang belum pernah menerima kegiatan baksos yang sama. Nah ini mungkin yang Mutiara Bunda dilihat lagi. Kemarin sudah menerima di RSUD Brebes apa belum? Yang tahu bidan desa. Iya, ya makanya ini nanti dikomunikasikan dengan bidan desa. Ya, jadi ibu hamil yang PRB, anemia berat dengan penyakit jantung, ya pokoknya ini komplikasi ya, dengan komplikasi yang berat. Nah ini jangan ikut, tapi nanti tetap didata, nanti diserahkan di rumah atau diserahkan ke puskesmasnya, mungkin itu. Yang kemudian izin Bapak Ibu Kapus, ini sedikit aja mungkin agak sebut aja ya Bu, udah siap ya, terus paham ya. PPI saya Matio, ini untuk implementasi rumah sakit dan puskesmas. Next. Nah untuk utamanya untuk kolaborasi untuk di rumah sakit sendiri ini perannya ini sebagai pusat rujukan dan pembina dari mutu. Nah, kita kalau untuk yang di rumah sakit ini fokus pada penanganan kasus-kasus yang berat. Gak mungkin kita yang di pelayanan dasar di puskesmas untuk menangani kasus berat, mungkin untuk lebih ke stabilisasi yang di awal. Nah, tentu saja outcome infeksi untuk penanganan kilo, terus dan implementasi bantuan of care yang kompleks. Nah, untuk di puskesmas sendiri ini garis pertahanan pertama pasien pos dari rumah sakit tiba-tiba tidak ada komunikasi atau kurangnya komunikasi, ternyata pasien itu udah pulang, pasien ibu hamilnya udah pulang dan ternyata di rumah pasiennya
demam, menggigil. Nah, ada kemungkinan waktu di rumah itu pasiennya mengalami sepsis, tapi tanda-tanda sepsis namanya masyarakat atau di keluarga itu nggak tahu, nggak paham. Berarti lebih kita kita lebih tahu deteksi dini yang di pelayanan pertama, utamanya di desa atau bidan desa. Bidan desa paling nggak pasien itu pulang, itu tahu pasien itu pulang. Nah, dan bisa memantau dari ibu hamil itu. Tahu INM-nya 100% apa berapa Bu? Cuci tangannya Bu 100%, beneran 100% apa enggak? Bener? Apa isinya aja 100% Bu? Ya, nanti dievaluasi lagi. Terus untuk lebih lagi kebersihan tangan, dipastikan lagi petugas kita bisa cuci tangan yang baik dan benar. Next, ada ide itu setiap pasien pulang difoto misalkan luka operasinya. Nah, terus ada feedback itu perkembangan dari untuk lukanya. Karena beberapa yang mungkin pernah sendiri saya pelayanan di puskesmas itu pasiennya dehis, lukanya nggak jadi, bolong. Pernah nggak Bu? Pernah ada ya yang bolong, luka sesarnya bolong nggak jadi. Akhirnya kita kembalikan ke rumah sakit, merujuk lagi. Rumah sakit yang pertama kita tindakan untuk dikonsultasikan untuk proses penyembuhan lukanya. Nah, itu salah satu mungkin dari ada umpan balik hasil audit dari masalah-masalah yang ada, nanti dilaporkan lagi, terus tindakan setelah pos pasien itu akan pos pasien pulang dari rumah sakit.